Selamat datang di Day One Podcast. Bener banget, ini adalah episode pertama aku. Jadi aku masih belajar gimana caranya ngobrol bareng kalian lewat podcast. Tapi di episode kali ini aku mau kita ngebahas sesuatu yang seru dan bermanfaat tentunya. Kita akan ngebahas perjalanan sastra Indonesia. Kita akan mulai dari dua periode penting, Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Kita mulai dari Balai Pustaka dulu ya. Balai Pustaka adalah perusahaan penerbitan atau percetakan yang berdiri pada tahun 1917 yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya untuk menyediakan bacaan bagi kaum pribumi. Wah, kok Belanda baik ya? Ternyata ada alasannya, teman-teman. Jadi pada tahun 1848 ada yang namanya politik etis atau politik balas budi. Jadi ada kekhawatiran ya, jika pribumi cerdas maka mereka akan memberontak. Gitu. Tetapi di sisi lain pemerintah juga butuh pribumi yang layak dipekerjakan dengan gaji murah. Maka dibentuklah Balai Pustaka untuk mengontrol bacaan pribumi. Nah, jadi teman-teman, di angkatan Balai Pustaka ini dia terbatas. Semua bacaan itu harus lewat sensor yang ketat, gitu teman. Jadi karya sastra yang terbit itu dia tidak boleh mengkritik pemerintah. Terus harus menggunakan bahasa Melayu yang baku, temanya pun cinta, perjodohan, adat istiadat. Nah, meski begitu teman-teman ya, karya-karya di angkatan Balai Pustaka ini tetap memiliki nilai yang penting. Contohnya, ada Siti Nurbaya karya Marah Rusli, ada Sal Asuhan karya Abdul Muiz yang termasuk ke dalam karya kanon, yaitu karya sastra yang bermutu tinggi. Jadi teman-teman, dengan segala keterbatasannya ya, sastra kayak karya sastra pada Balai Pustaka ini dia tetap bisa memberikan atau membuka mata masyarakat terhadap realitas pada saat itu. Apa yang terjadi pada masa itu? Baik teman-teman, kita lanjut ke Pujangga Baru. Nah, Pujangga Baru ini dia muncul pada tahun 1933. Jadi teman-teman ya, pada masa itu ya, para sastrawan itu merasa dibatasi, merasa terkekang oleh Balai Pustaka. Maka lahirlah majalah Pujangga Baru yang menjadi wadah untuk para sastrawan mengekspresikan ide dan semangat baru. Jadi Pujangga Baru ini dia lebih bebas. Para sastrawan bebas mengekspresikan ide mereka. Makanya angkatan Pujangga Baru ini dia lebih modern, ekspresif, dan penuh semangat kemerdekaan. Terus bahasa yang digunakan pun lebih puitis, terus temanya nasionalisme, identitas bangsa, dan cinta tanah air. Nah teman-teman, ada juga ya tokoh-tokoh terkenal di Balai di Pujangga Baru ini. Ada Sultan Takdir Ali Syabana dengan bukunya Layar Terkembang, ada Armin Pane, Belenggu, dan Amir Hamzah, kumpulan puisi nyanyi sunyi. Jadi teman-teman, dari mereka ya, para sastrawan yang menyadarkan kesadaran nasionalis, menimbulkan semangat kemerdekaan ya, membuat periode ini penting sekali dalam perkembangan sastra Indonesia. Baik teman-teman, dari dua periode ini kita bisa belajar satu hal, bahwa sastra bukan hanya cerita atau puisi indah, tapi cerminan zaman. Dari Balai Pustaka kita belajar meskipun dengan keterbatasan tetap bisa melahirkan karya besar. Dari Pujangga Baru mengajarkan kebebasan berekspresi itu bisa menimbulkan semangat bangsa. Baik teman-teman, kalau ya pada zaman itu para sastrawan itu dia berkarya dengan segala keterbatasannya, kita sebagai mahasiswa
juga bisa menghadapi tantangan zaman kita sendiri. Walaupun tugas numpuk, pikiran suka overthinking, kita tetap tidak boleh berhenti mencoba. Ingat satu hal, langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari sejarah masa depan kita sendiri. Baik, terima kasih telah mendengarkan One Day Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semangat!